Cak Pulung. Ngapa kemana nang Rujak Surabaya, Ruang Jagongan Rakyat Surabaya. Acara ini mesti ana selalu soalnya didukung barek DPRD Kota Surabaya. Bener iku mau jari Cak Robert nang arep iki wis akeh arek-arek berprestasi. Pahlawan di era milenial wae iki iso dadi pahlawan gak hanya sing jaman biyen, tapi zaman saiki yo enek pahlawan-pahlawan lho. Dan akeh sisan. Sadurunge mbahas iku luwih adoh maneh derek dino iki pahlawan sapa sing dihadirno nang kene ya. Iki ana cuplikan di sampean kabeh monggo deloken bareng-bareng. Di era milenial akeh sosok wong sing iso didadekno simbol pahlawan masa kini. Yaiku wong sing gelem ngewangi wong akeh, menjunjung tinggi kebenaran, wong iku wis iso dianggep pahlawan. Kaya perjengane anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya Tri Didi Adiono utawa gelek disopo ambek jeneng Didik Bledek iki, dene terkenal dadi anggota dewan sing royal gelek ngewangi warga sing kesusahan. Apa maneh pas Surabaya diantem pakebluk Covid-19 winginane, Didik gak atek kakean cangkem, gajine kabeh dirupakno dadi sembako terus dibagek-bagekno kanggo warga sing butuhno. Lah tekan generasi milenial utawa generasi Z, nduk Surabaya ya ana sosoke Aryo Seno Bagaskoro. Arek sing cek kuliah nduk UNER jurusan ilmu politik iki wayahe pakebluk Covid-19 ngincim Surabaya kapanane gelem tandang gawe nginisiasi ana gerakan relawan Surabaya memanggil. Sing tugase ngewangi wong-wong sing lara kena Covid-19 upakaya ngetekno rumah sakit darurat sing dibutuhno pas iku. Pahlawan kesehatan di Surabaya ya ana sosoke Dr. Danis Tri Marinda. Dokter relawan di Rumah Sakit Lapangan Indrapura RSLI Surabaya iki wis nyambut gawe isuk awan bengi kanggo ngupayakno warase para pasien Covid-19 do RSLI. Gak ketinggalan nduk cabang olahraga ana atlet renang kebanggaane Surabaya mbek Jawa Timur yaiku Adinda Larasati Putri Dewi Kirana. Arep wedok sing kuliah nduk UNESA jurusan kependidikan olahraga iki pas PON 20 winginane kasil borong 8 emas 1 perak ambek iso mecahno rekor PON nduk nomor 100 meter gaya kupu-kupu. Wektune sak menit 1,5 detik. Lah iku mau derek gambarane pahlawan milenial nduk Surabaya nang tahun 2000 selikur iki. Surabaya duwe akeh pahlawan-pahlawan, Cak. Saiki langsung diceluk ae, Cak, yo. Wong iku mau yo. Wong-wong teko nang kene. Bener langsung nak celuk iki ana Cak Tri Didi Adiono Esos anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya. Uga ana Aryo Seno Bagaskoro relawan Surabaya memanggil. Mari ana sisaning Adinda Larasati Putri Dewi Kirana, atlet renang peraih medali emas terbanyak PON Papua. Dan Dr. Danis Tri Marinda, dokter relawan Rumah Sakit Indrapura Surabaya. Monggo Cak Bareni. Balik maneh nang ngene Rujak Surabaya dan dhewe duwe pahlawan sing garai Rujak Surabaya iso urip terus. Sapa iku? Among Swara. Kok sing iso iri lho iku. Sing namburi kok meri lho iku. Enek Oki Marfu'a, enek Cak Robert, enek Cak. Kabeh ya. Kabeh saiki iso menjadi pahlawan. Nah, nek menurut teko Cak Didik dhewe, sakjane nek pahlawan nang era milenial iku sing kaya apa? Kudune kaya apa sih, Cak? Ya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Selamat malam Surabaya. Nah, menurut saya pahlawan di era milenial ini saya rasa ya seperti Mas Seno, Mbak Tri, siapa? Mbak siapa? Adinda. Adinda, ya. Ini Saya Kanda. Kanda. Oh. Ya, karena Adinda kan enek Kanda. Oh iya. Ya. Pripun, Pak ya? Ya, jadi sudah bisa membantu orang lain, Mas Seno, dokter ya kan, sudah bisa mengharumkan nama khususnya Jawa Timur dan Surabaya, Mbak Dinda ya kan. Jadi apa menurut agama saya, khairun nas anfa'uhum linnas itu pahlawan. Jadi sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya, itu sudah pahlawan. Ya. Nah iki nek langsung teko Cak Seno ayo. Sing generasi milenial saiki, Cak Pulung. Cak Seno iki kan nek riwayate iki sempet ngedekno apa Surabaya memanggil nggih. Nggih, nah, bareng-bareng. Iku ya apa sih iku ceritane, Cak? Kok sampe tercetus ono komunitas iku? Iya, pertama-tama tentu banyak inspirasi yang datang pada saat itu. Kebetulan Surabaya memang pada saat itu situasinya ya rotok-rotok ruwet pas iku, Cak. Angka kematian kita cukup tinggi, kemudian Covid kita cukup besar dan ternyata dari seluruh masyarakat gak mek Surabaya memanggil, tapi yang dilakukan seniorku Cak Didik dan
teman-teman semuanya, Mbak Dinda, Dr. Danis, itu sudah banyak yang bergerak sebetulnya dengan lingkup elemennya masing-masing. Nah, namun demikian situasi Surabaya tetap ada kesulitan tertentu. Dan kemudian ternyata aku ya bersyukur ternyata dari pemerintah kota Surabaya, dari DPRD Surabaya dan semua jajaran elemen di kota Surabaya itu gelem membuka diri. Ayo rek masyarakat terlibat, ewangono aku gak iso ngadeg dhewean, kudu mbok ewangi. Akhirnya dari situlah Surabaya memanggil tercetus. Jadi idenya bukan hanya dari saya pribadi, tapi banyak orang yang ikut berpikir di situ. Nah, aku nang kirim nang Surabaya memanggil hanya sebagai koordinator. Koordinator itu berarti kan jogo lawang ae. Iki kon lewat gini, kamu tugas gini. Tapi dari situ ada banyak pemikiran, banyak keringat dan banyak orang banyak. Dan spirit itulah yang kita pertahankan. Spirit gotong royong dan yang menjadi insya Allah akan menjadi energi kesembuhan bagi kota Surabaya. Nek nyambung tuh kok Mas Eno ki sisa nang kan mesti masa pingin Covid. terus sing teko. Masalah Covid pasti Iya. aku nang Bu Dokter. Nah Bu Dokter, Bu kok iso tergerak kepingin nang rumah sakit lapangan. Kok gelem? Gak wedi ta Bu, kok nek BE malah ketularan ta ya apa Bu? Jadi gini ya, menurut saya kesempatan untuk menjadi relawan membantu korban Covid itu tidak selalu ada. Dan tidak semua orang itu mau dan bisa menjalaninya. Jadi saya mengambil kesempatan yang jarang tersebut. Dan kalau rasa takut pasti ada ya, manusiawi pasti ada rasa takut. Justru karena rasa takut itulah kita menjalankan protokol kesehatan lebih ketat lagi. Jangan sampai kita yang tenaga kesehatan itu justru membawa virus untuk keluarga kita yang di rumah. Seperti itu Mbak. Tapi enggak pernah merasa sedikit pun takut ngono apa Bu di Takut rumah? pasti, justru karena takut itu prokesnya harus jalan dan harus ketat. Oh, dulu. Sakjane tenaga kesehatan dhewe ku ya peduli ambek keluarga, ambek semua orang. Makanya sampai melungo aku iki mau ya. Nek teko ning Dinda dhewe ning iki kok iki sok di critakno ta ning kan iki oleh 8 emas ya ambek 1 perak. Perjuangannya koyo apa ning? Perjuangannya terakhir kali kita tuh di 2019 itu udah latihan sampai ke AUSI. Terus kita pulang itu udah persiapan buat PON, tapi ternyata diundur karena ada pandemi Covid ini. Jadi kita mulai latihan lagi, setahun lagi, diundur lagi perjuangan latihan pagi sore. Itu seminggu bisa 9 kali latihan. Belum lagi nanti kalau misalnya ada tes swab kita tiap bulan, biar kayak gitu itu. Dan Akhirnya sing mulai-mulai- wong gak ero kabeh ya Ren. Ya apa? Kalau ndak salah, menurut penerawangan Berarti bener saya, nek iya. gak salah, heeh. Ya Pas apa? nang pon iki Mbak Adinda iki posisine tangan iki jek tas dipen nggih Mbak nggih. Oh, sempet Mantun canggung kecelakaan lho, mari kecelakaan. Apa gak wedi Mbak waktu iku? Lapo kok ya gelem ae budal nang Papua. Lho saiki wong jenenge wong loro lho Pak, kan ya nek BE malah nek gak lara iso nggo emas kabeh ya Lho, kok lah, iya. penake ya. Ya apa ning? Karena ada motivasi lebih dari orang-orang sekitar, dari keluarga, dari pelatih, dari klub, dari Jawa Timur juga orang-orangnya yang memang saya ditargetin buat dapat emas tuh lebih dari 8. ngono. Motivasi kok ditarget. Nah, nggih. Lebih dari 8 tapi Kok ya. nak ngertine Mbak Adinda suarane cilik. Iya. Sampeyan mesti gak kenal jeneng liyane teko Pak Didik. Sapa? Pak Didik Gledek. Loh, kok iso? Kena apa Pak? Kena apa kok jenenge Pak Didik? Ya karena suara saya keras seperti beldek. Wow. Jadi kalau nama Didik itu kan nama Jawa kan pasaran ya. Ada Agus, Bambang, Didik itu pasaran. Tapi panggil Didik beldek itu beda. Pasti lagi. Pak Didi iki sisan sempet di masa-masa Covid iki Iya. apa ngekekno kabeh gajine dige masyarakat iku bener, Cak? Benar, Apa? alhamdulillah. Jadi Iso diceritakno iku, Cak. iya, jadi gini. Ketika saya dalam perjalanan COVID awal, karena saya ini pelaku dok, saya ini sempat kena di bulan Oktober pas ulang tahun aku 2020 itu kena COVID. Saya sama istri saya. Artinya jangan dibuat main-main, sakit ini saya sudah pernah merasakan. Dan saya melihat, waduh kok kondisi gini, khususnya rakyat kecil yang tidak bisa mencari income pemasukan itu, makanya akhirnya alhamdulillah saya ada rezeki dari gaji saya khususnya kurang lebih itu sembako ada 2.000 paket saya bagikan pribadi saya, bukan milik partai Mas Eno. Jadi bukan dari partai tapi dari pribadi saya. Dan Partai juga dibagikan- bergerak dan sendiri. dibagikan sendiri kali Pak Didik. Ya, saya juga turun sendiri langsung ke kantong-kantong yang artinya masyarakat yang miskin itu.
Pak Dik. Oh ya siap. Absen kok absen ya rek nulis absen ya. Ngono. Kesempatan arek-arek nang kene iki ya. Kodemu lho kok ngawur ya. Emang saiki nek nang zaman Covid iki sing menjadikan sosok pahlawan iku akeh sing ngomong nek nakes ya. Nah iki mumpung sisan ono dokter sampai kira dokter Danis nang kene. Krepekane wae soalé dibuka sih. Dokter Danis oleh diceritakno ta. Nek nang rumah sakit lapangan tapi saiki sik nang kono ya. Masih. Sik jago nang kono ya. Masih. Nek keseharian nih, iku ya apa? Ambek pas pertama kali mlebu nang rumah sakit lapangan, iku sing dirasakno ya apa? Iso diceritakno, Kak? Iya. Pertama, selama di sana keseharian kita tentu merawat pasien positif COVID ya. Maksudnya terdiri dari satu tim yang isinya dokter, perawat, analis, farmasi, dan lain-lain itu satu tim yang kami bahu-membahu merawat pasien COVID ya. Jadi selama di sana kami lakukan perawatan kepada pasien itu secara holistik, artinya keseluruhan. Jadi kami tidak hanya mengobati gejala COVID-nya saja, tapi kita juga membantu untuk memperbaiki sistem imun mereka. Jadi dengan apa? Dengan asupan yang bergizi. Kami kan menyediakan konsumsi sudah sesuai dengan ahli gizi. Nah, iki Amen ngomong konsumsi tak tekano konsumsi. Alhamdulillah. Tapi saliyane ono ngombe iki rujake kok ya gak teko-teko diulek kayak ket mau kok gak mari-mari ku lapo ning. Bumbune dikeki apa ning? Gosek talak ojo kesusu sabar. Oh iya. Kan Cik, sesuai dengan ahli gizi ngono ta. Monggo rujake Pak Didi. Ya. Sampeyan mau lo Cak Robert ngomongno perkara sembako ngisi-ngisini. Pak Didi ki wonge gak kae cangkem. Iki sering ngadini rek. Monggo. Dan sewu niki. Niki Iki. maupun kula catet. Tiang 17. Mbok kok diterusno ngono. Lah ya dipikir wis buyar iki mau nggih. Nah, mungkin diterusaken Bu Dokter. Iya, jadi selain kita memberikan nutrisi, tapi juga yang penting adalah manajemen stres ya. Karena stres itu kan berpengaruh pada sistem imun kita. Jadi selama di sana itu kami mengadakan senam pagi setiap hari. Jadi yang memimpin bisa dokter, bisa perawat ya. Kita bersama-sama senam pagi. Kemudian bila malam itu kami ada karaoke dengan pasien. Jadi dokter, perawat bersama-sama kita nyanyi sama pasien. Sehingga pasien itu ada kegiatan selama karantina. Jadi tidak hanya berbaring tidur seperti orang sakit. Dokter emang biyen pas sempet jaga nang rumah sakit lapanganku sempet ono stres, apa wedi, apa sempet ono momen-momen sing nggarai dokter iku ndrawasi ngono. Mungkin menegangkannya itu karena kita menghadapi langsung pasien ya. Apalagi kan ini COVID sesuatu yang baru. Maksudnya COVID-19 kan belum pernah ada sebelumnya. Jadi kami minim literasi. Sedangkan kami harus ada di depan untuk merawat pasien. Ya, itu mungkin kalau boleh ketakutannya tahu itu. sampun berapa pasien sekarang Bu Di? Sekarang alhamdulillah 0 pasien. Alhamdulillah. Wuh, Ojo ono maneh ya muga-muga ojo. mangkane dokter iso teko rene wong nol pasien. Alhamdulillah, tapi ini mau perjuangan semua orang. Termasuk adik aku pingin takok, perjuangan relawan Surabaya memanggil gitu lho. Nggih. Kenapa kok memanggil kok gak mencolek kok gak mencubit ngono. Perjuangannya piye Mas? Iya. Jadi dulu terbentuk pertama itu memang kita namanya itu yang muncul dari siapa nama itu Surabaya Memanggil itu. Itu karena waktu itu inisiatif pertamanya adalah Pak Wali Kota memanggil masyarakat Surabaya untuk ikut serta membantu. Makanya diberikanlah nama Surabaya Memanggil. Jadi bukan pemerintah berdiri sendiri atau masyarakat menangani pandemi sendiri, tapi harus ada sinergitas gitu. Dan spirit itu sebetulnya yang berusaha dibangun. Dan alhamdulillah betul kemarin pada saat pandemi itu kita merasakan semuanya merasakan, termasuk teman-teman yang di relawan merasakan betul betapa beratnya kita dalam berjuang itu. Seperti yang disampaikan Bu Dr. Danis tadi ya, kita melihat betul situasi krisis di Surabaya. Ada setiap hari itu bahkan sampai kadang angka kematian itu 190 orang per hari di kota Surabaya. Angka vaksin kita masih rendah dan bed occupancy rate kita atau keterisian ranjang rumah sakit itu juga sangat tinggi juga waktu itu, hampir 100%. Nah, terus ya apa nangani semacam itu. Oleh karena itu kita wis gotong royong, rawi-rawi rantas, malang-malang putung. Apapun yang bisa kita lakukan, kita lakukan.
menjemput jenazah kita lakukan, kemudian membantu vaksin kita lakukan, kemudian membantu tracing kita lakukan, kemudian melakukan sosialisasi pencegahan kita lakukan, Yang dan saya, lain-lain Mas- semuanya. Mas Eno. Supir ambulan. Yang saya Mas Eno, kenapa kok sampean iso nggerakno wong sakmono akeh Mas? Kalau boleh saya katakan, sampean oleh kok milih turu nang omah tidak bergerak rebahan oleh. Tapi kenapa sampean milih ngoten? Bener. Saya ini kenapa melakukan itu karena motivasi saya agak mirip sama banyak teman-teman lain yang ikut bergerak waktu itu, Cak Pulung. Saya sendiri ini sebenarnya alumni juga, sama kayak Cak Dide, alumni Covid juga. Jadi sing wis pasti ku S1, S-lurune gak pasti, tapi gejalanya tak rasain waktu itu. Jadi iku udah merasakan betul bagaimana rasanya Covid itu gak enak, dan banyak dari konco-koncoku kerabat yang kemudian bahkan harus sampai meninggal karena Covid. Dan motivasi itu menjadi alasan bagi aku secara pribadi untuk aku pengen balas dendam. Ya apa carane cek wong liya gak ngrasakno kok ngene. Nah, apa yang bisa kita lakukan pada waktu itu? Mek turu-turu nang omah ya gak akan dadi apa-apa gitu. Meskipun waktu itu ya aku tengah-tengah UTS, tengah-tengah UAS ya bolong. Tapi ya insyaallah tak lakoni wis gawe ngewangi wong akeh, dan insyaallah jadi berkah. Gak mengharapkan imbalan apa-apa, wis pokoke untuk bisa membalaskan dendamku. Nah, iki lho tonton tengah-tengah UTS, tengah-tengah UAS. Artinya ini sebenarnya apa? Mas Eno iki ngomong, lek menyane bicara rada elek gak apa-apa. Pokoknya kan bisa berkontribusi iku ya. Kayak sampean kabeh derek berkontribusi nonton acara iki terus, makanya ojo ngali dhisik awake bal kembali mari ini tutup nang Rujak Surabaya. Ketemu maneh nang nggone Rujak Surabaya, ruang jagongan rakyat Surabaya. Nek ngomongno pahlawan, aku yakin gak mek nang kene tok sing nang omah sisan pasti wis dadi pahlawan digawe wong-wong nang sekitare. Tapi nang kene iki sosok-sosok pahlawan sing mungkin iso lebih menginspirasi sampean kabeh sing nang omah dulur. Salah sijine iki, Cak Didi iki sisan sempat membantu para PKL sing ono nang daerah Tugu Pahlawan. Iku ya apa, Cak? Iso diceritakno, Cak, iku mbiyen. Ya, jadi ini kan semua perjalanan hidup ya. Jadi pada saat Covid, termasuk saya sempat datang di salah satu kota wisata malam tahun baru itu, bagaimana susahnya pedagang kaki lima, tidak ada yang beli sama sekali. Jadi kalau ngomong Covid ini, kalau orang pekerja swasta ya, misalkan tidak menerima gaji, jualan, gak oleh duit, ngono sih gak apa-apa. Tapi kalau jualan nasi, ya ini yang berat. Mereka sudah tidak dapat uang, mereka rugi kan, butuh modal. Makanya dari itu akhirnya saya membantu beberapa PKL dengan membagikan sembako ini. Karena prinsip saya, karena balas dendam kan dari Mas Eno, balas dendam dengan penyakit ini, mumpung aku baik Gusti Allah dikai sehat, dikai urip maneh, itu saya lakukan. Jadi berbuat itu, kita ini DPR tidak menunggu pada saat kampanye. Ini pesan saya kepada semua anggota DPR yang bisa melihat kita. Jangan berbuat nek katene coblosan tok, tapi pada saat seperti ini rakyat ini betul-betul berharap kepedulian kita. Itulah. Makanya saya membantu teman-teman PKL sampai sekarang, akhirnya saya didapuk menjadi koordinator PKL Tugu Pahlawan. Jadi sak marine ngewangi PKL iku langsung dinobatkan sebagai koordinator. Koordinator iku mau ya, Cak ya. Jadi pembina, jadi mereka itu kurang lebih ada 1.000 kan. PKL di Tugu Pahlawan 1.000. Itu bagaimanapun itu adalah warga Surabaya. Meskipun ngomong PKL itu adalah pelanggar perda ya kan, peraturan daerah, tapi kan mereka berjualannya hanya hari Minggu saja, mulai jam 5 pagi sampai jam 9 pagi. Gitu loh. Jadi yang ini aku seneng kata-kata sing mang, Pak. Tadi anggota dewan, ojo cuma lek kate coblosan, peduli ini yo sepanjang tahun, ngono lho. Iku sing kudu dicontoh sisan yo. Nah, aku pengen takut Mbak atlet renang ini. Ya apa? Mbak Adinda, sakjane kan banyak nggih kegiatan yang lain, tapi Mbak Adinda luwe milih gelem latihan sing temen-temen bahkan ketika pon diundur tetap latihan. Mungkin bisa diceritakan ngopo kok gelem toh Mbak? Soalnya kan jadi atlet tuh kita harus siap semuanya, siap ngerelain waktu yang bisa dipakai rebahan, kalau dipakai buat kegiatan santai-santai, tapi kita itu atlet punya misi sendiri buat Jawa Timur kan di ajang PON Papua ini. Jadi kita harus latihan, yang lain pergi kita harus tetap fokus. Latihan ini sampai pirang suwi toh Mbak? Seminggu napa kira-kira? Seminggu ada 9 kali latihan. Lulu gak jebeber, Mbak. Iki banyu tok arek iki, Bu. Aku lek jare ibuku Senin iki arek kok kecek.
Ya kayak gitu, 9 kali latihan pagi sore. Jam pinten Mbak mulai ini? Jam 4:30 kalau pagi itu. 4:30 isu mlebu banyu. Iya. Gak keram kabeh ngono ya. Lagi. Sampai jam Sampai jam 5:30, jam 6 sore. pagi. Tak kira 4:30 mlebu 5:30. Oh, tintas. Ya apa sih? Mateng arek iki, Pak. Iku mendina ya. Berarti nek misalnya 9 kali dalam seminggu ono sing 1 hari sampai 2 kali kayak ngono. Iya, sorenya juga dari jam 3 sampai jam 6. Lho, apa gak keram kabeh ngono awake ya. Ning terus nek ning Dinda pas pon iku mau kan sempet ono catu ya. Nang lapangan apa gak ono rasa grogi, ta wedi, ta ya apa ngono nih? Pasti. Itu Terus pun siapa? Kayak belum, ngatasi apa? pas belum di kolamnya, kita persiapanmu berangkat ke kolam itu udah deg-degan, udah nervous dari situ. Tapi kalau udah di depan lintasan itu beda lagi. Soalnya kan kita udah jadi pemain sendiri. Mbak boleh cerita iki jarene iki ya Mbak Adinda. Iku ya duduk jarene sih. Asli Mbak Adinda ini memecahkan rekor 100 meter gaya kupu-kupu. Sak menit luwih titik ini, sak detik luwih titik ini ya. Ngimpi apa Mbak bengi ini? Kan biasanya ngono ya, ini kan ngono ya. Ngimpi apa bengi ini kok para dina iki mecahno rekor ngono lho. Nggak tahu. Cuma termotivasi aja soalnya dari dukungan keluarga kan jauh, mama papa nggak ikut ke Papua. Terus dari orang-orang Jawa Timur, dari pelatih-pelatih yang ngelatih aku sebelumnya, kalau bilang kamu pasti bisa di pon ini, di nomor 100 kupu kamu pasti bisa gitu. Sempet ngira gak sih ku nek oleh 8 emas sampai 1 perak itu? Nggak nyangka gitu. Mungkin kita pengen tahu Mbak Adinda, itu sebenarnya kan dari tadi ada satu kata yang selalu terulang terus. Ini kata-kata motivasi sebenarnya ketika Mbak Adinda pas renang wingi nang Papua sing waduh teko oma. Motivasi terbesarnya apa sih Mbak sini kan? Motivasinya orang tua. Mama, papa. Ngamuan ya bapaknya. Tanpa dikon aku tunggu piala. Apa Mbak sing disampaikan toko wong tuane Mbak Dinda pas iku? Dari ini sih, dari kakek papanya papa. Tapi almarhum kemarin dia bilang pokoknya kalau kamu renang itu harus sampai mati, itu bukan sampai mati kiasannya tuh kayak jangan nyerah. Sebelum kamu dapetin itu kamu jangan nyerah gitu. Loh, Cuk pernah menyerah sampai garis finish gitu. Nah, aku malah pingin takut ambek Mas Seno ya. Podo nomi memilih membantu orang lain terus sakjane sing mau ubropo uripmu. Iku mau aku nek motivasiku jelas Cak Pulung. Aku pengen balas dendam. Aku gak terima ndelok kanca-kancaku iku mesakno. Kalau kemudian keluarganya kena Covid atau bahkan dampak dari Covid itu ya mengerikan. Akeh keluarga-keluarga sing wong tuwa niku kanca-kancaku kena PHK, ono sing dagangane gak payu. Lah kok ngene-ngene terus kapan ate marine ngono. Ate bergantung pada bantuan dari pemerintah mau sampai kapan. Nah, cara menyelesaikannya ya paling gampang adalah kita ikut terjun langsung. Sing duwe dhuwit nyumbang dhuwit, sing duwe barang nyumbang barang, sing iso gawe kebijakan, sing iso nyumbang tenaga, waktu, pikiran ya tenaga, waktu, pikiran. Nah, dadi Mas yo toh apa ae ya pokoknya iki ndang mari, mesakne wong akeh. Iku ae nek aku iku ae. Pahlawan iki wani berjuang ngono lho. Iku sing kudu dicontoh. Sampe contoh sisan Cak Pulung ya. Yo tak contohnya mari iki sadurunge nyontoh kan aku tak maca-maca sik ngono. Oh iya bener. Wis aja nang ndi aku ben maca-maca sik tetep nang ngene Rujak Surabaya. Aku wis gak pengen nyopo ketemu maneh nang ngene Rujak Surabaya. Apa soalnya? Karena ketika aku nyopo iki ternyata ada mlebu nang ngene segmen terakhir. Oh, sedih ngono ta maksudmu? Iya, aku Wah, pengen iso ae. ngobrol-ngobrol mbek wong. Biasanya seneng ya. Soalnya dino iki Ojo jujur ngono to Ren. Rasune soalnya iku penyemangat dino iki. Soalnya lah iki mumpung wis nang segmen terakhir Cak Mbarek nih. Target ke depan ambek apa sih sing pengen disampaikan di gesi nang omah? Nggih, mungkin Monggo, karena kita punya waktu 8 menit tadi 2 menitan di pagi rata. Nggih, monggo teko Dokter Danis Dokter. Jadi gini pesannya untuk semua orang ya, bahwa menjadi relawan itu merupakan sesuatu yang mengasah rasa kemanusiaan kita. Karena dengan adanya rasa kemanusiaan itulah yang membedakan kita manusia dengan makhluk lainnya. Nanti dokter kalau misalnya diminta lagi untuk terus menjadi relawan, tetap gelem ya? Insya Allah masih mau. Kalau untuk Mbak Adinda, target selanjutnya setelah ini apa Mbak? Setelah PON ini?
pon lagi. Oh, pon enak jawabannya pon lagi. Kau orang mana nih? Gak mungkin ASEAN, mungkin apa lho, Mbak. Coba berenang di Selat Bali gitu. Atau Mbak Adina kita sedikit pesen lah gawe arek-arek nom sing nang jaba kono. Oh ya, buat anak-anak yang sepantaran aku, pantaran saya, untuk sekarang rajin olahraga, bikin aktivitas kayak olahraga, pokoknya jangan rebahan gitu. Siap. Lebih banyak Ojo rebahan tok, beraktivitas. Nggih. Ojo sosmedan tok Iya. arek. Mas Eno. Aku simpel aja. Saiki di wayah seperti ini semua orang bisa menjadi pahlawan. Dan kemarin pada saat Covid, semuanya jadi pahlawan. Paling enggak bagi dirinya sendiri, bagi keluarganya. Cak Robert, Cak Pulung kabeh jadi pahlawan kabeh kok. Ngelem repot-repot, sik berjuang di tengah situasi yang serba tak menentu. Nah, oleh karena itu, karena semangat kepahlawanan itu teruji, ayo diterusno. Mari ngene ya gotong royong sing wingi kita tunjukkan pada saat pandemi, ojo dilalekno, terus digawe-gawe bangun kota Surabaya mengarep. Cak Sena cuman nek sing komunitas Surabaya memanggil iki Iya. isih ono saiki. Isih, arek-arek tapi wis akeh sing gak aktif, dadi sing nang kedaulatan wis mandek kabeh, tapi kebanyakan balik nang kecamatan, nang kampung dhewe membantu mensosialisasi, mencegah Covid. Sifatnya limrono. Ya. Kayak Pak Didik. Nggih, monggo. Ya. Ada kok Cak Didik. Bangsa dan negara ini bukan warisan dari masa lalu. Tapi bangsa dan negara ini adalah titipan dari generasi penerus kita yang termasuk milenial-milenial ini. Dan menurut saya, pahlawan itu adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain, yaitu khairun nas anfa'u milinnas, termasuk milenial-milenial ini. Dan pesan saya kepada semua teman DPR ataupun tokoh masyarakat, termasuk semuanya, prinsip saya adalah terus bergerak dan tidak berhenti bergerak. Kulo. Tidak menunggu kampanye saja. Terus bergerak Ojo dan rebahan. tidak pernah berhenti bergerak. Iya, bener. Kulo, Iku Rek. sing inti nih. Nah, kalau kau ingin dadi pahlawan, kudu terus bergerak dan tidak pernah berhenti bergerak. Diweling-eling terus ya. Terus ini. Ya wis, Dulur. Muga-muga dina iki menginspirasi sampean kabeh sing nang omah Amin. supaya iso bermanfaat gawe wong saiterane sampean kabeh dhisik ayo, gak usah muluk-muluk dhisik. Sampeyan dhisik Rujak Surabaya dina iki aku ning Lauren. Aku Cak Pulung. Pamit dhisik ya. Sampai ketemu maneh minggu ngarep. Nedon Rimo.